Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Terima kasih Anda berkenan hadir di pertemuan kita yang terakhir. Saya lebih senang menyebutnya perpisahan ya, hari ini perpisahan kita. Sesudah ini kita akan nggak ketemu, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan. Sesudah itu kita ketemu lagi di Reforma Agraria ya, di semester 4. Oke, seperti yang saya janjikan pada pertemuan ini, saya akan cerita tentang paradigma definisi sosial. Sesudah itu saya akan cerita tentang ujian akhir semester kita. Yuk kita lihat WA Group. Anda buka WA Group Anda, lihat PowerPoint-nya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang paradigma definisi sosial. Kita mulai dengan teori aksi. Ya. Teori aksi, kalau yang saya sering bilang kepada Anda kan kekuatannya pada kesadaran. Kemudian saya bilang kesadarannya dibagi 2, kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Kesadaran subjektif ketika yang bersangkutan mengambil keputusan, kesadaran objektif ketika yang bersangkutan melaksanakan keputusan pihak lain, gitu ya. Sekarang mari kita cocokkan dengan teksnya. Di teks di slide keempat itu dari George Ritzer dikatakan bahwa teori aksi itu substansinya sebagai berikut. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek. Berarti yang kita diskusikan selama ini sudah betul ya, kerangkanya subjek dan objek. Kemudian sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian dalam bertindak, manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Kelangsungan tindakan manusia dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. Kemudian manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukannya. Dan yang terakhir, ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip moral akan timbul pada saat pengambilan keputusan. Jadi saya pikir yang selama ini kita lakukan sudah sesuai dengan teori aksi yang dimaksud oleh George Ritzer, bahwa kekuatannya ada pada kesadaran, dan kesadarannya 2, kesadaran subjek dan kesadaran objek. Kemudian asal-usulnya nanti Anda baca sendiri. Kita masuk ke teori yang berikut yang ada di slide ini, di slide ke-7. Di sini ditulis teori interaksionisme simbolik. Beberapa pakar menggunakan istilah teori interaksi simbolik. Ya, silakan aja nanti Anda pilih yang mana. Di substansinya hampir mirip dengan yang selalu kita bahas, bahwa teori interaksi simbolik kekuatannya pada makna. Bagaimana para pihak memaknai isu-isu tertentu. Ya. Mari kita lihat di teksnya itu. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain, dan makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial dengan berlangsung. Ya. Jadi saya pikir sama dengan yang selalu kita diskusikan. Asal-usulnya Anda baca sendiri. Terakhir, teori fenomenologi. Teori fenomenologi saya selalu bilang bahwa kekuatannya pada norma. Norma ada berapa macam, ada berbagai macam. Dari norma hukum, norma sosial, norma budaya, dan lain-lain. Tetapi kemudian saya bilang lebih bagus kalau kemudian kita fokus ke norma sosial, dan ketika bicara norma sosial kita paham bahwa norma itu mengikat para pihak agar kemudian bisa berinteraksi dalam membahas isu-isu tertentu, dan itu bisa mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, gitu ya. Nah, kalau di teksnya itu, di teksnya George Ritzer dikatakan bahwa isi dari teori fenomenologi, norma atau aturan sosial yang mengendalikan tindakan para aktor. Jadi para aktor dikendalikan oleh norma sosial. Kemudian, dan yang memantapkan struktur sosial sesungguhnya merupakan hasil interpretasi para aktor terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya. Jadi di PowerPoint ini dijelaskan bahwa norma itu dibangun oleh para aktor berdasarkan interpretasinya, tetapi itu juga berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka selama ini. Di sini digunakan istilah aktor, kita sering menggunakan istilah pihak, ya. Oke, asal-usulnya Anda baca sendiri. Jadi itu materi yang berkaitan dengan paradigma definisi sosial. Sekarang saya ingin cerita tentang UAS, ujian akhir semester. Nasihat pertama adalah
jangan mencontek, karena kalau Anda mencontek saya wajib kasih nilai E dan itu tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan buat Anda, tidak menyenangkan buat saya. Oleh sebab itu, jangan mencontek. Saya minta Anda masuk ke ruang ujian dengan percaya diri, karena saya pikir Anda sudah selama 7 kali pertemuan dengan saya, sudah bahas sekitar 5 kali 5, 25 isu pertanahan, dan kemudian sudah membahas 9 teori sosiologi. Jadi nggak ada lagi yang perlu dirisaukan, karena Anda sudah kuasai 25 isu pertanahan dan 9 teori sosiologi. Dengan berbekal itu, saya pikir Anda bisa berhadapan dengan siapapun dalam konteks sosiologi, mau membahas isu apapun dalam kaitannya dengan agraria. Ya. Itu. Nah kemudian bagaimana bentuk soalnya Pak Aris? Bentuk soalnya sangat sederhana. Soalnya cuma 4, nomor 1, 2, 3, 4 selesai. Nah kemudian formatnya adalah nanti di bagian atas mohon dibaca baik-baik, karena itu isinya informasi. Jadi nanti saya bilang perhatikan informasi sebagai berikut, kira-kira setengah halaman. Informasinya itu padat, maka kemudian yang harus Anda waspadai adalah memilih isunya. Jadi dari sekian banyak informasi itu nanti ada sekitar 6 atau 7 isu yang masuk di dalamnya. Anda jangan pilih semua, kalau pilih semua waktunya nggak cukup. Anda kan mungkin punya waktu sekitar 90 menit kalau 2 SKS itu ya. Pilih satu saja isunya, tapi isu itu harus Anda kuasai betul. Nah kemudian nanti di nomor 1 kira-kira pertanyaannya, dari informasi tersebut isu apa yang menarik buat Anda, dan jelaskan dengan singkat. Jadi pilih isu yang menarik, kemudian jelaskan dengan singkat supaya saya bisa tahu pengetahuan Anda tentang isu itu seberapa besar. Oke, kemudian masuk di nomor 2, saya akan bilang bedah isu tersebut dengan menggunakan teori X. Nanti teori X-nya itu saya menentukan. Saya pilih salah satu dari 9 teori itu. Oke, selesai. Masuk ke soal ketiga. Kita kan sudah ketemu 7 kali pertemuan, sudah membahas 25 isu. Maka nanti saya akan cerita salah satu isu yang pernah kita bahas di kelas, kemudian saya tanyakan tentang pemahaman Anda tentang isu tersebut. Kemudian poin keempat, soal keempat saya bilang, bedah isu tersebut dengan menggunakan teori yang Anda kuasai. Jadi Anda pilih salah satu teori yang paling Anda ahli di situ. Kan ada 9 ya, mungkin Anda ahli di teori yang mana. Nah, Anda bedah isu itu dengan teori yang Anda kuasai. Gampang tuh. Maka kemungkinan nilainya pasti sekitar A gemuk atau A kurus kira-kira begitu. Mudah-mudahan begitu ya. Nah, kemudian sebagai bekal menghadapi UAS, saya akan cerita tentang bagaimana caranya membedah sebuah isu dengan menggunakan 9 teori sosiologi. Ya? Jadi saya akan cerita tentang bagaimana cara membedah sebuah isu dengan menggunakan 9 teori sosiologi. Isu yang akan saya ceritakan adalah tentang reforma agraria di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Reforma agraria di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Isunya sederhana, reforma agraria. Kalau kita bicara tentang reforma agraria, Anda tentu paham bahwa tentu ada sisi penguatan aset, ada sisi pemberian akses. Sisi penguatan aset dilakukan oleh teman-teman kita dari Kantah Gunung Kidul, Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul. Sisi pemberian akses dilaksanakan oleh teman-teman kita dari SPPN. Saya dan kawan-kawan ya, dosen-dosen SPPN. Jadi ada penguatan aset, ada pemberian akses. Penguatan aset wujudnya berupa pendaftaran tanah, dalam hal ini formatnya adalah pendaftaran tanah sistematik lengkap. Pemberian akses formatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Saya sudah lakukan beberapa kali pemberdayaan masyarakat, mulai dari pembuatan master plan, pelatihan leadership, pelatihan bisnis model kanvas, dan nanti terakhir, tadinya rencananya tahun 2024, tapi kemudian oleh teman-teman dimajukan tanggal 21 Desember, hari Kamis. 21 Desember, saya akan ke lapangan untuk membahas untuk melakukan pelatihan tentang bagaimana melakukan penguatan identitas desa. Dalam hal ini Kelurahan Pucung. Jadi Kelurahan Pucung itu punya 4 identitas. Dia adalah kelurahan maritim karena dia punya pelabuhan, berdekatan dengan pelabuhan, ada potensi untuk mengembangkan sumber daya kelautan. Dia adalah kelurahan pertanian, dia adalah kelurahan rintisan budaya, dalam hal ini budaya Mataram kuno, dan dia adalah kelurahan wisata.
Jadi 4 identitas itu akan kita latihkan kepada masyarakat agar semakin kuat dan kemudian bisa dikembangkan. Itu di tanggal 21 Desember 2023. Oke, itu isunya ya. Nah, sekarang mari kita bedah dengan menggunakan 9 teori sosiologi. Pertama, tentu kita akan gunakan teori struktural fungsional. Kalau kita bicara tentang teori struktural fungsional, maka pertama lakukan bedah pihak. Pihak mana saja yang terlibat dalam reforma agraria di Kelurahan Pucung. Mulailah kita masukkan data, yang pertama kantor pertanahan, yang kedua STPN, yang ketiga pemerintah Kelurahan Pucung, yang keempat masyarakat. Selesai, para pihaknya dapat, sekarang bagaimana perannya? Karena bicara tentang teori struktural fungsional, kekuatannya adalah pada kemampuan mensinergikan para pihak. Siapa mengerjakan apa, ya, berbagi kinerja. Maka kemudian nanti Anda akan bahas atau Anda akan tahu bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul bertugas melaksanakan penguatan aset melalui pendaftaran tanah dalam format PTSL. Kemudian STPN melakukan pemberian akses dengan format pemberian masyarakat. Kemudian pemerintah Kelurahan Pucung memfasilitasi agar penguatan aset dan pemberian akses bisa dilaksanakan di Kelurahan Pucung. Masyarakat perannya adalah berpartisipasi, ikut serta atau ikut aktif melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penguatan aset dan pemberian akses. Selesai struktural fungsional. Jadi sudah berhasil di-cover para pihaknya siapa saja dan peran masing-masing pihak apa saja, sehingga kemudian jelas bagaimana mereka berbagi kinerja, berbagi tugas. Sehingga bisa rumusnya kita bilang sinergi, sintesa energi. Kemudian kita pindah ke teori neofungsional. Teori neofungsional kekuatannya pada kemampuan mendeteksi ketegangan dan provokasi. Pihaknya kemudian yang dua, yang kantah dengan STPN kita eliminir karena cenderung tidak dinamis. Yang dinamis yang di lapangan. Yang dinamis adalah pemerintah Kelurahan Pucung dengan masyarakat. Kita lihat misalnya ketika pemerintah Kelurahan Pucung sangat bersemangat untuk melaksanakan atau mendukung penguatan dan pemberian akses, seringkali kan dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cenderung relatif tegas kepada masyarakat agar aktif dalam kegiatan tersebut. Nah, itu bisa menimbulkan ketegangan. Ketegangan antara pemerintah Kelurahan Pucung yang merasa wajib mengeluarkan kebijakan, tugas-tugas kepada masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan penguatan aset dan pemberian akses. Sementara itu bagi masyarakat itu dipandang sebagai beban. Sehingga kemudian mereka merasa bebannya semakin banyak, sehingga kemudian Anda bisa perhatikan ada gesekan kepentingan antara pemerintah Kelurahan Pucung dan masyarakat. Walaupun keduanya sama-sama ingin agar reforma agraria berjalan dengan baik. Nah, itu yang disebut sebagai ketegangan. Nah, ketegangan ini harus dimanage dengan baik. Oleh sebab itu kemudian dalam beberapa kesempatan saya berkunjung ke desa itu untuk meredam ketegangan. Saya bilang yang ini boleh, yang ini kemudian agak diturunkan sedikit, yang ini dinaikkan dan seterusnya. Maka kemudian intonasinya kita atur agar ketegangan tidak meningkat, kemudian kinerja bisa tetap dilaksanakan. Itu adalah teori neofungsional. Ketika Anda menjelaskan proses terjadinya ketegangan dan bagaimana ketegangan itu diatasi. Karena kalau ketegangannya tidak diatasi, maka kita akan masuk ke wilayah berikutnya, yaitu wilayah teori konflik. Mari kita bedah dengan teori konflik. Di teori konflik itu, konflik terjadi karena ada perbedaan kepentingan dan kewenangan. Kita sudah paham ya bahwa pemerintah Kelurahan Pucung dengan masyarakat tentu punya perbedaan kepentingan dan perbedaan kewenangan. Kepentingan Kelurahan Pucung adalah suka atau tidak suka reforma agraria harus berjalan dengan baik. Itu kepentingannya. Kepentingan masyarakat, apapun yang terjadi mereka harus meningkat kesejahteraannya. Maka kegiatan reforma agraria harus bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, baik kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya maupun psikologis. Itu yang kemudian menimbulkan perbedaan kepentingan. Kewenangannya juga berbeda. Pemerintah Kelurahan Pucung punya kewenangan mengambil keputusan yang wajib dilaksanakan, sementara masyarakat punya kewajiban melaksanakan kebijakan Kelurahan Pucung. Perbedaan kewenangan dan perbedaan kepentingan itu yang kemudian juga membutuhkan upaya untuk melakukan apa yang disebut sebagai reduksi konflik. Konfliknya direduksi. Maka kemudian tentu saja karena kami sering datang ke Kelurahan Pucung, itu bagian dari yang kami lakukan agar kemudian konfliknya bisa direduksi. Itu yang disebut sebagai manajemen konflik. Jadi Anda sudah paham
bahwa konflik itu terjadi kalau kepentingan yang berbeda, kewenangan yang berbeda tidak mampu diatasi, potensi konfliknya tidak mampu diredam, sehingga kemudian disintegrasi sosial muncul. Itu yang kemudian harus dicegah. Disintegrasi sosial harus dicegah, kepentingan para pihak harus dijembatani agar meskipun berbeda tidak terasa besar perbedaannya. Karena sesungguhnya ketika masyarakat menuntut kesejahteraan, Kelurahan Pucung pemerintahannya juga ingin masyarakatnya sejahtera. Karena kalau masyarakatnya sejahtera kan pendapatan Kelurahan Pucung juga meningkat. Dan itu sangat menguntungkan bagi semua pihak. Ya? Maka kemudian teori konflik selesai. Kita pindah ke paradigma perilaku sosial. Kita mulai dari paradigma perilaku. Dalam konteks paradigma perilaku sosial, Anda tentu paham bahwa perilaku hari ini akan berdampak pada perilaku di masa depan. Perilaku hari ini akan diulang kalau mendatangkan reward, akan dihentikan atau diubah kalau kemudian ternyata menghasilkan punishment. Maka kemudian kita lihat para pihaknya. Pemerintah Kelurahan Pucung berusaha agar reforma agraria berjalan dengan baik. Dia dukung semua kebijakan dari Kantah dan STPN. Kemudian itu yang kemudian diharapkan akan membuat perilaku mereka di masa depan bisa lebih baik, yaitu dalam hal kalau saat ini pemerintah Kelurahan Pucung berperilaku mendukung, maka besar kemungkinan dalam 5-10 tahun mendatang pemerintah Kelurahan Pucung bisa melakukan optimasi potensi wilayah. Perilaku hari ini mendukung reforma agraria, perilaku masa depan optimasi potensi wilayah. Berarti peluang Kelurahan Pucung untuk menjadi kelurahan yang mandiri, damai dan sejahtera bisa semakin besar kemungkinan untuk tercapai. Bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat juga begitu. Kalau hari ini mereka berperilaku mengikuti setiap step, setiap langkah yang disampaikan oleh STPN dan Kantah dalam rangka reforma agraria, maka di masa depan perilaku mereka akan lebih mudah dalam rangka mendapatkan kesejahteraan. Perilaku hari ini mendukung reforma agraria, perilaku masa depan tinggal mereka mengoptimasi pendapatannya agar kemudian bisa semakin dekat dengan kesejahteraan. Itu teori perilaku sosial. Bagaimana dengan teori pertukaran sosial? Teori perilaku sosial dengan teori pertukaran sosial basisnya sama. Sama-sama reward and punishment. Ya. Kalau di perilaku sosial, perilaku itu akan diulang kalau mendapat reward, akan dihentikan kalau mendapatkan punishment. Nah, kalau di teori pertukaran sosial, reward and punishment-nya itu dipertukarkan. Kalau misalnya ketika pemerintah Kelurahan Pucung dalam rangka menerapkan atau mendukung reforma agraria, dia mulainya dengan baik masyarakatnya, itu berarti kan dia memberi reward pada masyarakat. Saya ulang kalimatnya dalam teori pertukaran sosial, ketika pemerintah Kelurahan Pucung melayani masyarakatnya dalam konteks reforma agraria, berarti kan Kelurahan Pucung memberi reward, memberi ganjaran, memberi keuntungan pada masyarakat, melayani dengan baik. Sebaliknya, ketika masyarakat dilayani dengan baik, kan mereka kemudian akan meresponnya dengan baik, mengikuti setiap step, setiap langkah dalam reforma agraria di Kelurahan Pucung, dan itu kemudian menjadi reward bagi pemerintah Kelurahan Pucung. Jadi reward Kelurahan Pucung dibalas dengan reward pula oleh masyarakat Kelurahan Pucung. Itu yang disebut sebagai pertukaran sosial. Saling memberi reward. Sebaliknya kalau punishment, saling memberi punishment. Tapi kan realitas di lapangan tidak saling memberi punishment, tapi saling memberi reward. Itu realitas lapangannya. Itu teori pertukaran sosial. Bagaimana dengan teori pilihan rasional? Kalau Anda menggunakan teori pilihan rasional, maka Anda harus bicara tentang preferensi dan ekspektasi. Preferensi itu prioritas. Mana yang didahulukan, mana yang belakangan, ekspektasi itu harapan. Maka ketika pemerintah Kelurahan Pucung menganggap bahwa reforma agraria adalah prioritas kegiatan mereka di Kelurahan Pucung, saya ulang kalimatnya, ketika pemerintah Kelurahan Pucung menganggap bahwa reforma agraria adalah prioritas kegiatan kelurahan, maka itu didasarkan pada sebuah ekspektasi. Reforma agraria dipandang, dianggap sebagai prioritas kegiatan, itu didasarkan pada sebuah ekspektasi. Bahwa kalau penguatan aset sudah dilakukan, kalau pemberian akses sudah dilakukan, maka besar kemungkinan kesejahteraan bisa dicapai. Itu yang dalam teori pilihan rasional disebut sebagai maksimalisasi, optimasi atau optimalisasi keuntungan. Rewardnya yang dioptimasi. Punishment-nya nggak dibahas ya. Itulah teori pilihan rasional. Kemudian kita bergerak ke paradigma definisi sosial. Kita gunakan teori aksi. Kalau kita gunakan teori aksi, kalau kita pilih dua pihak itu, pemerintah Kelurahan Pucung dan masyarakat Kelurahan Pucung,
maka kita akan bicara tentang kesadaran. Pemerintah Kelurahan Pucung menerapkan kesadaran subjektif ketika mereka mengambil keputusan bahwa mereka mendukung reforma agraria yang digagas dan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dan STPN. Selesai, itu kesadaran subjektifnya pemerintah Kelurahan Pucung. Mana kesadaran objektifnya? Kesadaran objektifnya adalah ketika pemerintah Kelurahan Pucung mengikuti segenap prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul dan STPN. Yang satu dalam konteks penguatan aset, yang satu lagi dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Itu kesadaran subjektif dan objektifnya pemerintah Kelurahan Pucung. Bagaimana dengan masyarakat? Mirip seperti itu, masyarakat punya kesadaran subjektif ketika mereka memutuskan ikut serta dalam reforma agraria. Kapan objektifnya? Objektifnya ketika mereka kemudian juga tunduk pada ketentuan yang dibuat oleh Kantah, oleh STPN, dan oleh pemerintah Kelurahan Pucung. Selesai teori aksi, kita pindah ke teori fenomenologi. Teori fenomenologi kekuatannya pada norma, kita fokus pada norma sosial. Norma lain ada, kita akui, tapi kita ingin fokus ke norma sosial. Norma sosial dibangun agar interaksi para pihak bisa berjalan lancar. Maka kemudian ketika pemerintah Kelurahan Pucung berinteraksi dengan masyarakat, mereka berinteraksi berbasis pada norma sosial seperti etika, tata krama, dan lain sebagainya, sopan santun dan lain sebagainya, agar kemudian komunikasi yang disampaikan berada dalam format yang tepat, yaitu informasi tentang RA, informasi tentang penguatan aset, informasi tentang pemberian akses disampaikan dengan baik sehingga kemudian bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga kemudian dukungan kegiatan semakin kuat. Itu teori fenomenologi. Terakhir, kita masuk ke teori interaksi simbolik, bicara tentang makna, bagaimana makna isu reforma agraria bagi para pihak. Bagi pemerintah Kelurahan Pucung, reforma agraria dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan Mandara, Pucung yang mandiri, damai, dan sejahtera. Itu makna reforma agraria bagi Kelurahan Pucung. Bagi masyarakat, maknanya adalah membangun kesejahteraan. Seperti yang Anda ketahui, masyarakat itu ingin sejahtera. Sejahtera itu bisa 4 jenis atau 4 motif, di 4 hal, yaitu sejahtera ekonomi ketika pendapatan meningkat, sejahtera sosial ketika mereka bisa melaksanakan dengan harmoni dan rukun, sejahtera psikologis ketika mereka tenang bekerja, kesejahteraan budaya ketika mereka bisa mengekspresikan nilai-nilai tradisional. Itu kesejahteraan. Maka bagi masyarakat, reforma agraria adalah instrumen untuk mendapatkan kesejahteraan. Yang satu instrumen untuk mewujudkan Pucung yang mandara, mandiri, damai, dan sejahtera bagi masyarakat, itu dimaknai sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Selesai. Berapa menit? 15 menit atau 10 menit ya. Jadi dalam waktu 10 menit Anda sudah bisa cerita tentang sebuah isu yang dibedah menggunakan 9 teori sosiologi. Berarti kan kesimpulannya apa? Gampang kan? Kan gampang sekali ngomong soal 9 teori itu. Hanya dalam 10 sampai 15 menit. Padahal nanti kan Anda ujian 90 menit. Jadi Anda bisa nulis lebih hebat, lebih detail dari yang saya contohkan tadi. Dan Anda kan tidak diminta untuk menyampaikan 9 teori. Anda cuma diminta menyampaikan 1 teori pilihan saya di nomor 2 dan 1 teori pilihan Anda di nomor 4. Nomor 1 dan nomor 3 tentang isunya. Yang nomor 1 isunya diambil dari informasi yang saya sampaikan. Yang nomor 3 isunya saya berikan. Begitu, itulah suasana ujian kita nanti ketika di UAS. Sampai di sini, ada yang ingin komentar? Dipersilakan. Ada? Atau ada yang ingin cerita tentang bagian yang sulitnya? Di mana letak kesulitannya? Sebelum kita masuk ke ruang ujian akhir semester. Bagian mana yang menurut Anda sulit? Pengalaman saya, biasanya mahasiswa kalau ditanya bagian mana yang sulit, nggak ada yang hands up. Oh ada? Oh, ya, silakan Mas. Ya. Bukan sulit sih Pak, cuman antisipasi kalau semisal pada ujian itu teori-teorinya lupa Pak, biar pakai terus. Ya. Oke, kalau gitu Anda ada tekniknya ya, ada teknik mengingat. Anda bikin kertas, ya kira-kira kertas ukurannya sekian, kemudian dilipat. Tapi ingat, ini saya bukan sedang mengajarkan mencontek, saya sedang mengajarkan cara menghafal.
cara mengingat. Jadi kalau Anda punya kertas sekian atau Anda punya HP, dibelah jadi dua, yang sebelah kiri teorinya, sebelah kanan kuncinya. Ya, saya ulang kalimatnya, kalau ini sebuah HP, Anda bikin sebelah kiri teorinya, sebelah kanan kuncinya. Keyword, kata kunci. Kita mulai dari struktural fungsional ya. Struktural fungsional, keywordnya apa? Sinergi. Teori konflik, keywordnya apa? Kepentingan. Teori apa lagi? Neofungsional, keywordnya apa? Ketegangan. Ya. Kemudian kita pindah ke paradigma perilaku sosial. Teori pertukaran sosial, keywordnya apa? Perilaku masa kini. Karena perilaku masa kini mempengaruhi masa depan, perilaku masa kini diulang, kalau ada reward, dihentikan kalau ada punishment. Itu kan cerita lengkapnya. Tapi keywordnya adalah perilaku masa kini. Itu teori perilaku sosial. Teori pertukaran sosial, keywordnya apa? Pertukaran. Teori pertukaran sosial, keywordnya pertukaran. Apa yang dipertukarkan? Rewardnya dipertukarkan, punishmentnya dipertukarkan. Kalau saya bisnis dengan beliau, kalau beliau kasih saya reward, saya akan kasih beliau reward. Kalau beliau kasih saya punishment, saya akan berikan beliau punishment. Gitu ya? Itu namanya teori pertukaran. Apalagi teori pilihan rasional, keywordnya dua, terpaksa harus dua karena memang dua-duanya penting, sejajar ya, yaitu preferensi dan ekspektasi. Preferensi itu prioritas, ekspektasi itu harapan. Ya, seperti yang saya sering bilang di kelas tuh ya, antara tidur siang dengan belajar. Jadi kalau Anda ingat teori itu, ingat tidur siang, Anda tulis tidur siang, ya. Itu kemudian apalagi? Sudah habis ya. Kita pindah ke paradigma berikut. Teori aksi keywordnya apa? Kesadaran. Apalagi fenomenologi keywordnya norma sosial. Interaksi simbolik keywordnya makna. Selesai. Apalagi yang susah? Kalau isu agraria itu kan banyak sekali, nggak usah dihafal. Itu saja. Jadi Anda hafal 9 poin itu udah cukup. Tinggal nanti Anda mainkan dengan logika, tambah cerita kiri, cerita kanan, agak sedikit ngegosip gitu ya. Jadi sudah itu. Kan kira-kira Anda nanti kan mengerjakan soalnya sekitar 4 halaman folio ya. Nah itu saya pikir cukup. Dalam waktu 90 menit Anda sudah bisa menghabiskan lembar jawaban. 4 halaman folio. Pasti lebih hebat dari saya kan 15 menit cuma. Anda kan 90 menit, berarti 4 kali lebih hebat dari yang disampaikan Pak Aris. Ya? Begitu, ya? Jadi happy. Terus kemudian lebih tajam lagi pertanyaan. Pak Aris gimana kalau blank betul? Sudah menghafal nggak ingat? Sudah ingat nggak hafal? Gampang, mainkan logika. Anda lihat pertanyaannya. Ya? Anda lihat pertanyaannya, kemudian Anda jawab sesuai dengan isi kalimatnya di situ. Ya, misalnya ditanya teorinya ya Anda ngarang aja teori apa yang Anda ingat, seingatnya Anda. Nanti jawaban Anda akan saya cross, saya carikan jawabannya dari nilai tugas. Happy aja. Jadi saya pengen UAS itu jangan jadi beban. Jadi saran saya bagi Anda yang hobi biliar, besok pagi UAS, malam ini biliar. Kan cuma 9 teori, sambil main biliar bisa menghafal tuh. Bola pertama, struktural fungsional. Bola kedua, konflik. Bola ketiga, neofungsional. 9 bola selesai. 9 teori. Tinggal kemudian Anda mainkan kalau 9 bola, Anda siapa yang giliran, kalau nggak bisa nerangkan, push up. Hidup itu nyaman. Kalau sekarang bioskop nggak ada, zaman saya kan bioskop masih banyak. Sekarang masih ada ya bioskop. 21 masih ada kan? Nah, masih bisa nonton di 21. Yang penting jangan nonton 21 ketika sedang ujian. Pak, karena atas anjuran Pak Aris kami menyaksikan film di 21 jam ujian, itu jangan. Tapi ketika ujian aja. Tapi ketika persiapan ujian begitu. Kecuali hari itu ada 2 ujiannya. Satu ujian yang dosennya killer, itu Anda harus serius. Satu mata kuliah, mata kuliah saya kan mata kuliah paling santai. Sosiologi agraria itu mata kuliah yang paling mudah karena tidak ada hafalan, tidak ada hitungan. Ya? Mata kuliah yang mengukur itu kan hitungan. Hukum hafalan. Sosiologi agraria tidak ada hafalan, tidak ada hitungan. Ya? Ada halaman, ada angka, tapi nggak boleh dijumlahkan. Gitu. Ya? Oke, ada lagi yang lain? Jadi nasihat saya optimis masuk ke ruang ujian, kerjakan dengan kemampuan sendiri, jangan mencontek agar kemudian Anda bisa sukses ya. Saya selalu bilang pada semua kelas, sapu bersih semua mata kuliah di STPN. Saya kan alumni,
Nggak ada yang susah untuk lihat di STPN itu. Sapu bersih, minimal B. Kalau nggak bisa B, berarti yang salah dosennya. Ya, begitu. Oke, ada yang lain? Ayo. Ada yang punya kesulitan nggak? Menurut beliau kan tadi sudah ya. Bagaimana Pak Aris kalau lupa teori? Diingat, kalau lupa juga mainkan logika. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, ada. Ya. Mohon izin bertanya Pak. Ya. Untuk ujian UAS besok itu kan kita menjabarkan teori-teori ya Pak. Nah itu banyak sedikitnya saat kita menjabarkan apa pengaruh dalam nilai? Nilai itu ditentukan bukan dari banyak dan sedikitnya. Kalau dari banyak dan sedikitnya malah merepotkan kalau Anda bikin 300 halaman ya. Dari substansinya. Biarpun sedikit, kalau tepat kena sasaran, oke, bagus nilainya. Biarpun Anda tulis 300 halaman, kalau malah merepotkan saya itu ya. Dipilih kabinet kan nggak muat naruhnya itu. Jadi sebaiknya singkat aja. Jadi nasihat saya jawabannya singkat, tapi sesuai dengan yang kita maksud. Kalau saya bilang kita berarti kan Anda dengan saya ya. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti sudah siap UAS ya. Oke, yang penting jaga kesehatan. Bagi yang sering sakit minum madu. Tapi saya nggak boleh menyebut merek toh, kecuali di endorse gitu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang dan terima kasih.